Halo semuanya, ya saya akan lanjutkan lagi berbagi tentang pesan akhir zaman ya. Ya, jadi sebelum saya masuk lebih jauh lagi tentang apa yang saya mau sampaikan pada kesempatan ini, saya mau sampaikan bahwa apa yang saya bagikan di dalam video-video saya dan juga posting-posting saya adalah pure ingin mengingatkan setiap orang yang memiliki, ya, you have ears to hear, ya, saudara punya telinga untuk mendengarkan, ya, dan juga mereka yang punya mata untuk melihat dan juga hati yang mau diberitahu, ya. Memang firman Tuhan juga katakan bahwa akan ada orang-orang yang take everything lightly, ya, menganggap remeh hal-hal yang disampaikan, sama seperti kejadian dulu Nuh gitu ya. Kan orang-orang mentertawakan dia, but see what happened. Tapi Anda lihat apa yang terjadi ya, bahwa penghukuman Tuhan terjadi and they completely destroyed, dan mereka sepenuhnya hancur gitu ya. Nah, Alkitab juga bilang di perjanjian baru bahwa the situation will be the same, ya, will be same. Ya, situasinya akan menjadi sama, di mana orang akan punya beragam pandangan gitu ya. Beragam tanggapan ya ketika kebenaran itu disampaikan ya. Sama kayak ketika Brandon misalnya saya dengar di dalam videonya ya, tentang bagaimana respons orang ya. Ada orang yang berkata yang menolak, yang tidak masuk akal, etc. Macam-macam gitu ya. Nah, saya selaku orang yang sudah banyak belajar tentang spiritual life as well as reading the Bible, ketika belajar firman dan juga mengerti kebenaran dari firman Tuhan, itu gak kaget dengan semua itu. Bahkan I have prepared myself to see that fact ya, mempersiapkan saya untuk melihat fakta itu ya. Tapi saya tetap seek myself up ya, motivate myself untuk tidak terpengaruh dengan apapun, bahkan dengan situasi hidup saya gitu ya. Karena we all know bahwa kita itu punya isu masing-masing ya, punya life struggle ya, punya persoalan-persoalan hidup, dan kita tetap harus memandang kepada Kristus gitu ya. Nah, tetapi in other hand ya, di sisi lain bahwa as I said, saya juga bilang kan bahwa I can feel bahwa ada orang-orang yang diubahkan ya, selain yang suka saya sebut ya, Bo itu, tetapi juga ada orang-orang that I strongly feel that they have something ya, something happen in their spiritual life, in their hearts ya, di dalam kerohanian mereka, di dalam hati mereka. Dan salah satunya adalah dari kakak saya sendiri gitu ya. Kan kita nggak selalu judge, tidak bisa selalu menjadikan patokan ketika misalnya
ada orang-orang tertentu yang punya punya respons, misalnya berkomentar, which is itu juga bagus kalau datang dari hati yang murni. Tapi itu nggak menjadi ukuran. Ada orang yang memang tidak terlalu pinter untuk menuliskan kata-kata gitu ya, tapi intinya kan soal hati gitu ya, soal, telinga yang mau mendengar dan hati eee, yang terbuka gitu ya. Eee as I said before, saya kan udah bilang sebelumnya bahwa I have communication with my big sister, ya one of my big sisters, ya. Saya ngobrol dengan salah satu kakak saya dan apa what's amazing is ya yang luar biasa adalah kan saya suka ikutin, video-videonya di TikTok ya mungkin mengisi kesehariannya gitu ya. Nah, saya 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 pribadi nggak suka nyanyi yang sedih-sedih gitu ya. Saya nggak suka nyanyi yang sedih-sedih karena, eee, as the word says, seperti firman Tuhan katakan bahwa life and death are in the power of our tongues, ya, hidup dan mati dikuasai oleh lidah kita. Jadi perkataan kita itu berkuasa. Ada saya simpan, sebuah, motivational words ya, kata-kata motivasi dan rasanya beberapa di antara Anda juga pernah dengarkan bahwa bahkan perkataan kita itu ini, from many ya, from different sources of course ya, dari beberapa sumber tentunya ya, bahwa, perkataan kita itu when we speak words ya, it it create and form atmosphere, ya. Ketika kita memperkatakan, kata-kata kita, itu membentuk sebuah atmosfer dan itu membentuk kehidupan kita, ya. Makanya dikatakan, "Life and death are in the power of our tongues," ya. Hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah. Jadi saya sendiri nggak suka nyanyi-nyanyi, "Hino Haji Nai" in Batak ya, I don't like that song, ya. Aku nggak suka lagu-lagu yang kayak gitu karena, eee itu nggak it it doesn't help ya, nggak memberikan hal yang baik in my life. Nah, ketika saya dengarkan itu, saya malah di hati saya punya kerinduan supaya, eee, kakak saya itu, ya nyanyi-nyanyi yang, memuji Tuhan, yang atau yang riang gitu ya. Karena ada juga kan lagu, sorry ya, karena lagu-lagu misalnya non rohani juga kan punya tema yang bagus. Misalnya kayak kalau di lagu Batak itu, "Anakku nak burju, anak hasian siaku." Nah, itu kan temanya itu adalah align with the word ya, seturut dengan firman. Nah, kalau kayak gitu sih it's okay, ya that's fine. Nah, justru nggak tahu pikiran saya itu juga berpikir, saya malah pengen kakak saya ini nanti justru, dengan ponakan saya itu berdoa, bersyukur gitu ya, karena ponakan saya itu punya kebutuhan khusus dan saya bersyukur bahwa setelah tahu kebenaran bahwa saya pernah bilang sama dia ketika berkunjung ke Bandung, bahwa nanti kamu akan diubahkan oleh Tuhan karena, eee eee, apa, eee, anaknya polos gitu ya. Nah, itu kan pengharapan kita, kita diubahkan oleh Tuhan menjadi sempurna gitu ya. Jadi, bagi kami juga, kehadiran dia adalah, bukan sesuatu yang tidak baik, tapi, berkat Tuhan. Karena kan Alkitab juga bilang, kenapa misalnya terjadi lahir anak seperti ini dalam keluarga, siapa yang berdosa? Bukan, kata Tuhan Yesus, justru melalui itu kemuliaan Tuhan dinyatakan gitu ya. Nah, saya lanjut, saya malah berpikir kakak saya nanti berdoa, ya ajak anak itu berdoa, misalnya doa pagi, doa malam, ketika ngobrol justru it happened, itu udah terjadi gitu ya dan saya bersyukur, itu makanya saya bilang bahwa other than other than these people ya, lebih selain daripada orang-orang ini ya, saya juga rasa kok ya sebagai fruits of my ministry on Facebook ya, sebagai buah daripada,
pelayanan di Facebook. Ada orang-orang yang kan kita lihat yang menjadikan akun ini sebagai tempat untuk mereka mereka untuk mendapatkan sesuatu gitu ya. Nah, itu kenapa saya terus bersemangat, dan saya harus menutup mata untuk orang-orang yang memang menganggap remeh, bahkan mungkin di dalam hatinya, "Alah," misalnya seperti orang-orang yang, eee, berkata yang tidak membangun, misalnya kayak ke Brandon, "Mana Yesus datang? Entar juga Yesus datang baru mau 50 tahun lagi," misalnya kayak gitu ya. "Mana tanda-tandanya?" Atau apa, hal-hal yang lain gitu ya. Ya memang justru kalau misalnya nggak ada orang yang kayak gitu, yang memang, suka berpikiran seperti itu, yang cuek, nggak akan ada firman yang berkata bahwa akan banyak orang yang menuju kebinasaan gitu ya. Nah, karena itu buat saudara yang mendengarkan peringatan-peringatan ini dan Anda punya punya hati yang cenderung mau mendengarkan, teruskan itu gitu ya, teruskan itu dan terus bangun itu. Karena, truly sesungguhnya that we are living in the last of the last days ya, karena kita sesungguhnya udah hidup di hari-hari itu. Nah, saya lanjutkan lagi, eee, barangkali ada orang yang belum pernah dengarkan, pernyataan saya ini atau ada orang baru ya, since we have the new followers, lately ya, karena saya juga punya pengikut-pengikut baru belakangan ini. Jadi kalau saya bagikan tentang pesan-pesan zaman seperti ini, saya bukan berarti seperti membuat konten yang supaya kelihatannya, mengundang penasaran atau untuk, cuman heboh-heboh saja, no. Karena saya tahu semuanya ada pertanggungjawaban, ya. Tapi karena memang, dan saya juga memang terlibat di dalamnya gitu ya. Jadi Brandon Biggs ini Tuhan, panggil dia untuk memulai channel doa, on YouTube ya, di YouTube, dan dia bilang, "And I will raise, millions of prayer ya across the world," ya. Tuhan akan bangkitkan pendoa dari seluruh dunia dan saya terbeban, saya terpanggil untuk berdoa bersama dengan dia. Jadi memang sih awalnya ketika, when I first found his videos ya, ketika pertama kali saya ketemu, ya when I first discovered this channel, ketemu video-videonya, nemukan, channel ini, ya jadi penonton dulu kan masih baru ya. Tapi setelah ngikutin beberapa waktu, kemudian panggilan itu ada gitu ya, karena di dalam kesaksian sebelumnya juga saya katakan bagaimana saya dilahirkan oleh seorang ibu yang walaupun bukan sekolah teologi ya, bahkan bukan seorang yang berpendidikan yang tinggi, bukan kami tidak tinggal di, kota besar, tapi dia sudah, memberikan teladan untuk berdoa. Jadi memang Tuhan itu tidak pernah salah salah dalam dalam segala perbuatannya, bahkan sempurna. Dia tahu misalnya my calling, saya akan terbeban untuk berdoa dan termasuk Brenda juga dia punya orang tua yang berdoa gitu ya, ditaruh untuk menjadi teladan, dibentuk di situ dan sehingga saya dari kecil pun, dari SMP saya nggak ada yang ajarin untuk berdoa dan saya sudah I started praying when I was elementary school ya. Saya ketika, SD gitu ya. SD, mungkin, SMP gitu ya udah mulai started praying dan itu yang saya kerjakan sekarang. Setelah dengarkan videonya, my spirit stir up, roh saya dibangkitkan dan saya juga terpanggil untuk berdoa bersama dengan dia. Nah, kenapa saya cerita ini bahwa apa yang saya bagikan ini sebetulnya beban saya untuk meneruskan kepada saudara gitu ya. Untuk kasih tahu bahwa ini yang didapatkan oleh Brandon ketika kita berdoa. Nah, jadi, mmm, salah satu yang saya kerjakan sambil, mengerjakan keselamatan saya, menantikan Tuhan datang dan supaya saya tetap bersemangat adalah benar-benar saya berdoa bersama dengan Brandon gitu ya. Jadi walaupun videonya sepanjang-panjang itu gitu ya, I enjoy it, saya menikmatinya karena kapasitas doanya itu sudah semakin diperbesar over time ya, kapasitas doanya itu dipertambahkan seiring waktu gitu. Nah, jadi kalau saya bagikan ini bukan seperti, kalau saya bagikan hal seperti ini sebetulnya saya just relay, saya meneruskan kepada saudara yang mungkin, you don't have access with that channel,
nggak punya akses dengan channel itu. Kemudian juga mungkin saudara juga uh, belum punya waktu untuk menonton video-videonya gitu ya, atau you don't know English ya, nggak tahu bahasa Inggris, jadi menjadi seperti kurang tertarik menontonnya. Nah, makanya saya membagikannya di sini. Tetapi saya have to highlight this, saya harus menggarisbawahi bahwa ini bukan cari sensasi atau supaya kontennya yang wah, tetapi ini datang dari um, a pure heart, sincere heart to relay, dari hati yang murni untuk menyampaikan kembali apa yang didapatkan oleh Brandon ketika kita sama-sama berdoa. Memang berdoanya kan lewat YouTube gitu ya. Nah, jadi ini saya bagikan adalah untuk menjadi penyambung lidah ya, untuk meneruskan apa yang didapatkan dari doa, bahwa uh, 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 kalau saya bagikan misalnya apa yang dapatkan uh, itu ada buktinya. Makanya nanti juga ketika saya bagikan video ini, di kolom komentar saya bahkan tulis di situ, karena saya ingin saudara yang mendengarkan video saya justru tonton videonya, supaya seolah-olah saya itu buat-buat sendiri gitu ya. Nah, saya bahkan tantang orang-orang yang saya layani di grup WA, saya malah tantang mereka untuk jadi pendoa juga. Supaya apa? Supaya mereka, spirit mereka itu keep stir up ya, rohnya itu terus menyala-nyala gitu ya. Bahkan saudara kalau ternyata setelah nonton videonya, saudara diberkati, ikutlah jadi pendoa, supaya kalau kehidupan doa setiap orang itu kapasitasnya terus meningkat gitu ya, kan doa orang benar besar kuasanya gitu ya. Nanti dia akan tetap kuat ya, in the midst of kita juga hidup di dalam, challenging life ya, kita hidup di dalam hidup yang sukar gitu ya. Mungkin keadaan seperti apa, tapi kalau kehidupan duanya mantap, dia akan mempunyai like extra strength ya, ya punya kekuatan ekstra untuk to brace difficult times ya, untuk menghadapi masa-masa susah sukar gitu. Nah, what I want to say this time, apa yang saya mau sampaikan pada kesempatan ini adalah tentang gempa-gempa yang terjadi belakangan ini ya. Mungkin ada di antara saudara berkata, "Ah, itu juga dari kemarin itu gempa." Ya. Nah, orang orang kalau misalnya, eee langsung, bereaksi negatif dulu, nanti nggak dapat intinya gitu ya. Nah, kejadian yang belakangan ini benar-benar berbeda. Jadi kalau selain yang, di Philippines ya kemarin, ya kalau saudara lihat berita internasional dan juga atau posting-posting udah kan banyak yang bikin halaman sekarang, itu bukan cuma di situ, tapi ada di berbagai negara, termasuk Jepang, dan yang terbaru adalah di Kuba, ya. Nah, jadi dan itu terjadi, penggenapan dari apa yang Tuhan katakan kepada Brandon ketika berdoa, "I'll shake the land." Saya akan mengguncang, eee 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 bumi ini dengan gempa, karena Alkitab juga bilang ya, ayat-ayatnya nanti saya buat di posting khusus, supaya for your better understanding ya, untuk pemahaman Anda yang lebih baik. Tapi saya lebih suka untuk seperti ini dulu, cerita kayak ngobrol supaya lebih ngalir, because that is my type ya, itu tipe saya gitu ya. Nah, ayatnya nanti ada. Jadi gempa itu yang semakin intens, itu adalah salah satu tanda kita itu sudah berada di akhir zaman. Nah, di posting saya yang paling dekat, yang terbaru, saya kan katakan bahwa sebetulnya Yesus mau kita tahu kairosnya. Kairos itu seperti not frame time, frame time, kerangka waktu di mana Eee, di mana kita itu sebetulnya Yesus mau kita itu tahu, kita ini sedang di fase apa, kita ini sekarang lagi di durasi apa, di masa di mana Tuhan akan ak di masa kita ada tanda-tanda akhir zaman gitu ya. Misalnya kayak ya termasuk juga wars sebetulnya, perang ya kan kita baru lihat kan bagaimana, Amerika
Israel yang mereka berperang dengan Iran ya, eee eee, Iran dan juga um, nanti Cuba ya, itu juga salah satunya. Sorry mau bersin. Uh, Ya, tapi yang belakangan ini ada yang saya pengen sampaikan adalah tentang gempa-gempa bumi it will be more intense in the years ahead dan itu akan lebih intens di hari-hari yang akan datang ya. Jadi apa yang saya mau katakan pada saudara, ya di posting saya sebelum saya katakan bahwa justru sebenarnya Tuhan mau kita memahami, menilai zaman, ya memahami zaman. Nah, memahami zaman bahwa kita ini sekarang di fase apa, ya. Di fase apa. Nah, dan juga tentang kebangunan rohani, kan salah satunya juga bahwa Injil, keselamatan ini harus diberitakan pada seluruh dunia, maka, eee eee, kita sampai pada kesudahan, kurang lebih seperti itu bahasanya. Jadi, revival yang sekarang itu seperti di, Brazil yang baru terjadi itu 1 million souls dalam satu KKR itu, satu sebanyak itu bahkan ketika saya bagikan ada fotonya kan di akun pribadi saya, itu saya berpikir ngebaptis air sebanyak itu tuh berapa lama gitu ya, walaupun, eee ministers-nya itu pelayan-pelayan Tuhan itu banyak gitu ya, tapi benar-benar, tuayan. Belum lagi nanti di Cuba, karena Tuhan mau bebaskan umatnya dari sana gitu, akan banyak. Nah, ini adalah tanda-tanda sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya gitu ya. Nah, ada banyak lagi yang lebih detail, Brandon bahkan dibahas dalam 2 video gitu ya. Nah, jadi apa yang saya mau katakan kepada, saudara adalah supaya jangan tertidur. Jangan tertidur ya spiritually ya, secara kerohanian. Memang seperti yang saya katakan di awal, akan ada orang-orang yang merasa ya seperti Bow itu bilang dianggap gila, dianggap, mmm ya bahkan mungkin ada yang mungkin, merasa, sok-sokan atau apa karena, eee, itu normal kalau orang tidak punya persekutuan dengan Tuhan. Kalau saya cuman melihat bahwa, eee, jelas bahwa orang ini nggak punya persekutuan sama Tuhan, as simple as that. Sesederhana itu sih saya kalau melihat orang yang misalnya menganggap apa yang saya bagikan itu nggak biasa, tapi thanks God karena saya itu nggak misalnya itu idenya itu nggak lahir dari diri saya sendiri, tapi seperti yang saya bilang, saya relay ketika saya berdoa bersama Brandon, saya relay, saya sampaikan apa yang disampaikan dalam pertemuan doa gitu ya, untuk saudara bisa ngecek kebenarannya di video-videonya gitu ya, dan don't forget to subscribe his channel. Ya, please don't forget to subscribe his channel. Jangan lupa untuk subscribe channelnya karena itu akan membantu algoritma sehingga nanti video-videonya lebih dipromote oleh YouTube untuk Injil gitu ya. Nah, jadi kalau kita udah punya persekutuan sama Tuhan, kita sebetulnya bisa feel kok. Kita bisa feel atmosphere and it happens to me. Itu terjadi bagi saya. Dunia memang apalagi mereka nggak percaya Yesus, sibuk dengan agendanya. Like nothing happens, ya seperti nggak ada yang terjadi, nggak ada berubah apa-apa. Tapi tiba-tiba saja, dulu kan juga kayak gitu, tiba-tiba saja banjir itu datang dan melenyapkan semuanya. Nah, demikian juga nanti kedatangan Anak Manusia itu akan datang dalam pengangkatan dan hanya mereka yang ready, yang bisa memahami ini, yang punya punya, fellowship dengan Tuhan. So, remain in fellowship with God. Jadi teruslah dalam persekutuan dengan Tuhan. Cari Tuhan. Saya selalu menyarankan di dalam setiap pelayanan saya dan itu terbukti bukan untuk cari Tuhan cuma nyanyi-nyanyi rohani lewat YouTube, which is good, tapi bukan itu yang the main thing ya. You have to keep the main thing the main thing. Ya, saudara harus menjadikan yang utama itu jadi yang utama. Artinya bahwa membaca Alkitab sendiri itu paling utama daripada cuma ikut ikut, misalnya, saat teduh di media sosial, itu tambahan jadinya. Nah, kemudian juga, eee ya berdoa sendiri, memuji menyembah Tuhan sendiri gitu ya, dan juga ya mulai kita, you have to get yourself ready ya, get your house in order, persiapkan hidup saudara, dan juga,
ya harus menjadi pendoa untuk orang-orang yang, saudara kasihi gitu ya. Nah itu yang saya mau katakan bahwa apa yang Tuhan katakan tentang apa yang terjadi sekarang, yang kerennya itu adalah berkali-kali bahwa sebelum terjadi, sebelum jadi berita, itu udah dikasih tahu dulu ke Brandon. Ya jadi saya yang adalah bagian daripada the prayer army yang ikutin itu, saya detail, eee, tahu semuanya dan ketika terjadi ya benar. Jadi sebelum berita itu sudah Tuhan sampaikan dulu kepada Brandon di dalam doa. Jadi bersiap. 2 hal yang paling kenyataan, yang paling nyata sekarang adalah bagaimana, gempa-gempa itu kita tahunya cuma di Filipina karena lebih dekat dengan kita, but also in various countries dan juga tapi juga di beberapa negara like Japan dan juga, Cuba and others dan yang lain, dan juga kebangunan rohani ya. Saya kan lihat ya di halaman-halaman orang, ya di berbagai belahan di, Amerika dan juga like I said in Brazil, di Brazil dan juga, various countries, beberapa negara lain juga terjadi. Dan saya sukacitanya ada salah satu video di mana Tuhan berkata kepada salah seorang pendoa syafaat dibagi dalam bukunya, bahwa Tuhan juga melihat Indonesia gitu ya. Saya juga rindu kebangunan itu terjadi di Indonesia gitu ya. Dan itu, revival, revival fueled by prayer, stirred up by spirit and ignites by glory. Jadi, kebangunan rohani itu terjadi kalau ada yang berdoa. Nah, itu yang saya kerjakan. Makanya saya dalam tanda kutip karena di dalam mimpi-mimpi saya itu, eee, cukup sering saya memimpikan kebangunan-kebangunan rohani, mungkin karena sering berdoa dan juga saya merindukannya gitu ya. Dan saya merindukan itu terjadi di hidup saya, di pelayanan saya gitu ya. Makanya, kami di pengerja ya supaya lebih paham pengerja, tapi saya menyebut mereka di army, kami setiap hari Jumat itu ada masa at least 10 minutes ya, 10 bahkan rata-rata 15 menit. Setiap kami itu ada sesi di mana kami berdoa. Jadi, di tempat-tempat masing-masing kami berseru untuk pembangunan rohani, di churches, di gereja-gereja, kemudian kota-kota, kemudian juga, pelayanan termasuk di pelayanan media sosial sekarang. Because we know bahwa bahan bakarnya itu adalah doa. Kebangunan rohani itu terjadi kalau ada yang berdoa gitu ya. Jadi saudara juga gitu, kalau saudara menginginkan kebangunan rohani di dalam keluarga, di dalam in the smallest scope, ya di dalam skup yang lebih kecil, saudara juga berdoa. Jadi jangan jangan mengharapkan kebangunan rohani kalau nggak berdoa gitu ya. Jadi kalau misalnya saudara dengerin bagaimana saya juga menyinggung tentang hal-hal yang kayak, smoking di dalam, eee, mmm, eee, posting saya. Nah, setelah tahu kebenaran itu kita nggak sedang menyudutkan atau menyerang mereka, apalagi menyerang mereka. Tapi, when we know the truth, kita punya burden, kita punya tahu kebenaran, kita punya beban untuk mendoakan mereka supaya mereka juga akhirnya disadarkan bahwa itu adalah hal-hal yang Tuhan tidak mau kita lakukan dalam kehidupan kita gitu ya. Jadi you have to pray, intercede for your lost loved ones. Jadi saudara harus, berdoa dan bersyafaat untuk, orang-orang yang saudara kasih yang belum diselamatkan, belum lahir baru gitu ya. Jadi, mmm, apa yang terjadi sekarang itu Tuhan udah bilang that the Lord will shake the land, ya Tuhan akan goncangkan, dan itu baru baru istilahnya itu belum ada apa-apanya, karena semakin intens. Ada beberapa negara yang bahkan nanti salah satunya yang berulang-ulang Tuhan katakan tentang India juga akan digoncang sama Tuhan karena supaya orang bangun. Oh, satu saya tambahkan di video ini, mmm, kenapa ya, maksudnya kenapa Tuhan, biarkan ini semua terjadi? Karena supaya menyadarkan kita bahwa Tuhan akan datang. Karena kalau kehidupan kita normal like 10 years ago or 20 years ago, misalnya semuanya, normal, semuanya sibuk dengan usaha segala macam.
manusia itu cenderung untuk lebih fokus dan mencintai dunia. Padahal sebenarnya Tuhan udah siapkan jauh lebih hebat di luar sana. Makanya saya juga ikut membaca ulang kayak kesaksian surga itu ya. Tuhan itu siapkan di surga itu sesuatu yang lebih lebih bernilai kekal, lebih bernilai tinggi daripada di dunia. Tapi kita kalau nggak tahu kebenaran, kita cenderung lebih menyukai hidup yang lebih jauh lebih rendah daripada apa yang Tuhan siapkan. Jadi lewat kehidupan kita sekarang yang kelihatannya eh, eh, tekanannya intens, itu sebenarnya Tuhan mau sadarkan kita bahwa Jesus is coming gitu ya. Jadi get ready, yang mau dengerin, yang punya telinga untuk mendengarkan, perhatikan apa yang dikatakan oleh Brandon gitu ya. Saya bagikan videonya di kolom komentar. Mulai mulai belajar untuk mendengarkannya. Saya malah seneng kalau misalnya semua orang, bukan semua orang ya, banyak orang yang ikut juga mendengarkan videonya. Jadi ketika saya relay pesan seperti ini nggak kayak asing. Yang ada adalah sebagai penegasan dan pemantapan gitu ya. Itu yang saya mau bagikan pada video kali ini ya. Nanti saya akan bagikan lagi um, uh, uh, one or two topics ya after this in the same days ya, in the same day ya, satu atau dua topik di hari yang sama gitu ya. Ini video salah satunya ya. God bless.